Kita sedang berdiri di ambang pintunya. Pernahkah kita membayangkan seperti apa dunia setelah bom nuklir meledak? Tidak ada sinyal, tidak ada air bersih, tidak ada listrik, tidak ada doa yang terdengar, kecuali tangisan manusia yang terlambat menyesal. Teman-teman, apa yang kita lihat di Gaza hari ini hanya bayangan kecil dari apa yang akan terjadi saat nuklir diledakkan. Dan Presiden kita, Prabowo Subianto, sudah menyampaikan peringatan kalau terjadi perang nuklir, negara-negara pemilik nuklir akan mati lebih dulu. Tapi kita yang netral juga akan mati, hanya lebih lama. Kalimat ini bukan perumpamaan. Ini realita yang mengendap di balik semua rapat militer dunia. Ledakan nuklir tidak hanya membunuh, ia menghapus kota-kota besar dalam hitungan detik, menghapus masa depan anak-anak, menghapus langit biru, dan menggantinya dengan langit hitam kelam selama bertahun-tahun. Namanya nuklir winter, musim dingin nuklir. Matahari tertutup, tanaman mati, hewan punah, dan manusia kelaparan sampai perlahan menyembah makanan seperti Tuhan. Dan ingat, ini bukan fiksi. Uni Soviet dan Amerika pernah nyaris menekan tombol itu. Kuban Missile Crisis 1962. Hanya beda 3 menit dari kiamat global. Dan hari ini kita bahkan lebih dekat. Lebih dekat karena pemimpinnya sekarang lebih tidak stabil. Lebih dekat karena senjatanya sekarang lebih cepat dan lebih kuat. Dan lebih dekat karena umat manusia sekarang lebih sombong. Apa dampaknya bagi kita di Indonesia? Pertama, radiasi akan menyebar. Mungkin bukan hari pertama, tapi hari ke-10, ke-30, partikel kematian itu bisa sampai ke kita. Kedua, ekonomi runtuh. Rupiah bisa tidak bernilai. Makanan bisa lebih mahal dari mobil. Ketiga, kerusuhan sosial. Ketika listrik mati dan toko kosong, manusia akan kembali pada sifat aslinya, saling memangsa. Perang nuklir bukan hanya soal siapa mati lebih dulu, tapi soal siapa yang mati lebih manusiawi. Dan ironinya, semua ini bisa dicegah, tapi dunia tidak mau mencegahnya. Karena ego lebih besar dari iman, karena gengsi lebih mahal dari nyawa, karena kekuasaan sudah jadi agama baru. Teman-teman, apakah ini ujian akhir zaman? Apakah ini skenario kehancuran manusia yang pernah disebut dalam nubuah Islam? Atau justru manusia sedang mempercepat kiamat itu sendiri?